Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue sambil lihat ke kanan nih. Selamat sore, Mbak. Iya, sore. Iya, Mbak. Eh, boleh perkenalkan namanya? Nama mungkin, ya perkenalan lah. Ya, Itu udah introduction-nya. Oh ya. Iya. Namaku Rarai, Masae Soca Wening Ati. Ya, panjang. Panjang sekali, Mbak. Dipanggilnya Rarai. Oke. Sekarang semester 4, kuliah di Jogja Film Academy. Kuliah di Jogja Film Academy. Iya. Kenal kan? Kenal. Aku tahu. Aku mau nanya nih, Mbak. Sebelumnya boleh dong, Mas, perkenalan diri dulu gitu. Iya, perkenalan diri dulu. Perkenalan diri paling ya, namaku Ahimsa. Umur berapa? Hampir 21 tahun sekarang. Terus sekarang kuliah di UGM Fakultas Psikologi semester 4. Terus kemarin berapa tahun yang lalu tuh, Dan? Berapa tahun yang lalu? 1, 2, 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun yang lalu aku berangkat ke Italia selama setahun buat pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar. Yang aku dengar nih dari teman-teman, Mbak itu waktu dulu kan sekarang udah kuliah, namanya juga udah mahasiswa, dan ya pasti dulu tuh ngalamin yang ya sekolah lah, SMA gitu-gitu kan. Ya. Nah, yang aku dengar dari teman-teman katanya tuh Mbak sempet ini ya, pertukaran pelajar gitu ya. Nah, boleh diceritakan gitu mungkin untuk pertukaran pelajarnya. Dulu pertukaran pelajar itu pas kelas 3 SMA. Jadi aku ngulang kan. Iya. Pas balik Indonesia ngulang lagi kelas 3 SMA. Awalnya mengetahui kan nama program aku pertukaran pelajar itu namanya AFS, American Field Service. Itu memang programnya sudah sangat lama, bertahun-tahun. Alumninya Taufik Ismail, Joko Anwar, Anies Baswedan, terus Najwa Shihab dan lain-lain. Keren. Nah, itu aku taunya tuh dari internet waktu itu pas SMP kelas 3, terus iseng ya searching lah, karena aku pengen ngerasain sekolah di luar kan, setidaknya bukan di kotaku gitu, pengen keluar dari zona nyaman. Ketemulah AFS, terus tapi situ seleksinya harus pas kelas 1 SMA, seleksi 1 tahun kan. Ya udah, kelas 1 SMA aku ikutin sampai kelas 2 semester 1. Nah, di situ ya ada beberapa tahap seleksi dan alhamdulillah ya lolos gitu. Yang sebenarnya ekspektasinya tuh tidak mengharapkan lebih, ternyata aku lolos kayak gitu. Ya udah, pertukaran pelajar ke Italia waktu itu 1 tahun. 1 tahun. Iya, 1 tahun. Kelas 3 SMA di sana. Udah mulai dari kelas 3 SMA ya berarti ke sana ya. Ngulang lagi kelas 3 SMA yang ijazah kan. Ngulang lagi gitu. Ya, karena ujian nasionalnya Indonesia. Waktu itu harusnya di sana kan, di Italia, tapi nggak dapet, padahal waktu itu udah ngejalanin 2 sekolah, yang di Lampung sama di Italia. Tapi tiba-tiba sekolahku yang dari Lampung itu memutuskan, udah setengah perjalanan diputusin, terus akhirnya udah kamu ngulang aja kelas 3 SMA, karena soal tahu deh sistem UN-nya gitu di sana mungkin agak susah atau nggak ada gitu. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, ketika Mas mengalami pertukaran pelajar itu negara mana yang gitu yang Mas ini kesana gitu? Awalnya sih aku maunya ke Skandinavia, ke Finland, ke Swedia, Norwegia gitu-gitu. Kebetulan jadi kan ceritanya itu kita kalau memilih negara yang mau dipinginin pertukaran pelajar itu, jadi kayak ada skala prioritasnya gitu. Jadi misalnya ada kamu disuruh nulis negara yang kamu pinginin dari 1 sampai kayak 21 gitu ya gitu. Atas tuh kalau nggak salah itu, kalau nggak Skandinavia kayak Finlandia, Norwegia, Swedia, dan Denmark kayak gitu. Habis itu Swiss, negara-negara yang kedengeran modern banget gitu kan. Aku penasaran soalnya. Italia itu malah aku nomor 11 kalau nggak salah. Nomor 11. Tapi kebetulan keterimanya dapatnya di situ, ya udah. Kenapa gitu? Maksudnya ketika mendapat respon nih, dapat tuh di Italia, dapat pertukaran pelajarnya gitu, apa respon Mas gitu ketika udah dapat gitu pertukaran pelajar di Italia gitu loh, pertama kalinya? Aku sih aslinya pas itu tuh nggak kayak expect banyak sih dari awal, maksudnya jadi kalau aku sih santai aja, kayak oh ya udah akhirnya keterima di situ, oke lah ya. Tapi habis itu aku nggak terus
paneng, aku nggak terus panik, aku terus nggak terus siap-siap belajar bahasanya pun juga enggak, kayak ya udah nanti dilihat sambil jalan aja gitu. Sambil jalan aja selama 1 tahun itu ya. Ada lagi nih, kan Mbak ke Italia. Nah, ke Italia. Nah, ketika ke Italia, apa impression Mbak? Karena kan sebelumnya kan Mbak belum pernah ke Italia dong, otomatis ya kan. Nah, ketika Mbak udah ke sana gitu, udah ke negara Italia, itu apa impression Mbak kepada negara tersebut gitu loh? Kepada mungkin dari kulturnya, dari daerahnya sendiri yang Mbak tujukan kayak gitu. Sebenarnya kan kalau awal-awal itu kan orang banyak mengenal Italia itu soal makanan ya kan, pasta, pizza gitu. Ya waktu itu aku belum terlalu banyak tahu gitu gimana Italia gitu. Yang aku tahu ya soal itu, salah satunya makanan sama seninya kan mereka, soal arsitektur gitu doang yang aku tahu gitu. Nah ketika ya datang sana ya first impression aku ya apa ya, nggak bisa diomongin dengan kata-kata ya, takjub, karena kan aku menghadapi sehari-hariku dengan suasana yang berbeda, lingkungan yang berbeda, jalanan, bangunan yang sangat berbeda dari Indonesia. Jadi ya seneng iya, tapi ada sisi melankolis dikit juga ada gitu, karena ya aku harus beradaptasi dengan suasana dan lingkungan yang sangat berbeda gitu dengan sehari-hariku di Indonesia gitu. Ya masih kayak nggak nyangka aja gitu. Terus makin lama Italia aku ngerasa cocok gitu, karena orang-orangnya sangat menghargai soal pendidikan, seni juga iya, terkenal dengan Renaissance kan di sana. Ya makin lama aku mengetahui bagaimana isi Italia gitu, orang-orangnya dan sejarah. Di sana kehidupannya keras gak sih? Sebenarnya ya disiplin ya gitu, segala sesuatu disiplin gitu kalau di Italia gitu apa, dan sudah canggih ya kehidupan di sana itu, karena ya kayak untuk parkir tuh apa udah nggak ada orang parkir kan, udah segala sesuatu dengan mesin gitu. Cuman emang iya disiplin, dan orang-orangnya kan lebih menyukai transportasi ya daripada membawa kendaraan sendiri, selebihnya jalan kalau nggak naik kereta atau apa. Cuman untuk apa ya, menyukai hal itu mereka sangat disiplin dalam manage waktunya gitu sehari-harinya. Mau belajar pun mereka itu sangat keras gitu, sangat keras pendidikannya gitu. Maksudnya kayak mereka pulang sekolah belajar sampai mau makan malam berhenti belajar lagi kayak gitu. Tapi di balik kekerasannya mereka atau kedisiplinan mereka ada sisi lembutnya juga, mereka sangat ramah gitu dengan orang yang nggak kenal kayak gitu. Kayak kamu di jalan diucapin selamat pagi atau selamat malam Secara tiba-tiba gitu. ya, atau masuk ke dalam toko supermarket aja kita ngomongnya selamat pagi kayak gitu yang aku temukan di sini. Dan sangat ekspresif gitu orang Itali, kayak orang Sumatera kalau ingat di Indonesia. Kalau boleh tahu nih Mas, makanan apa sih yang mungkin bisa dibilang nggak harus mencondong banget, tapi yang enak gitu, yang rekomen lah ketika orang-orang gitu kesana. Pertama nyoba pizza yang beneran. Emang beda ya pizza? Beda banget. Soalnya selama ini aku habis balik dari Italia, aku di Jogja dulu lah ya, di Jogja itu tuh nyari, kan sekarang banyak tuh tempat pizza gitu. Tapi tak coba itu belum ada yang mirip. Baru satu ada yang mirip, di namanya Aroma Italia baru buka itu di daerah Jakal. Yang punya orang Italia, soalnya kemarin aku sana. Seriusan? Iya, yang punya orang Italia. Aku kemarin ngobrol sama dia kayak dari Roma. Mirip sama yang di daerah selain Italia. itu belum ada yang mirip soalnya. Pizza gitu, gelato juga kan sekarang banyak kan gelato. Tapi nggak ada yang mirip juga. Beda gitu. Beda. Soalnya kalau gelato, jadi belajar makanan nih. Kalau gelato sama es krim yang kayak di McD kayak gitu, bedanya adalah kalau es krim yang McD itu tuh bahannya itu lebih banyak airnya daripada susunya. Kalau gelato lebih banyak susu daripada airnya, jadi mereka lebih kental, lebih padat. Lebih padat. Ya, paham. Mungkin untuk yang terakhir kali ya, Mbak ya. Pertanyaan terakhir. Mungkin ketika di Italia yang waktu pertukaran pelajar nih, kegiatan apa aja yang Mbak lakuin gitu. Terus bisa diceritain gitu gimana sih dari sudut pandang Mbak sendiri gitu
mungkin minusnya di sana, positif yang bisa kita ambil positif ya gimana begitu dari tempat itu gitu pas Mbak masa-masa pertukaran pelajar gitu. Kegiatan-kegiatannya gitu, misalnya Iya. sehari-harinya. Ya kalau yang bisa aku ambil, ya aku kan di keluarga angkat ya. Iya. Jadi walaupun mereka budayanya sama, tapi maksudnya setiap keluarga tuh punya disiplin budaya yang berbeda-beda gitu. Yang bisa aku ambil itu ya sangat disiplin gitu, sangat termanage waktunya, itu sangat menghargai waktu lah mereka dan sangat menghargai soal ilmu maksudnya gitu. Itu yang bisa aku ambil gitu. Dan mereka juga sangat menghargai lingkungan, kebersihan tuh sangat diperhatikan sekali sama mereka gitu. Dan peduli dengan sesama, tapi mungkin kurangannya mungkin kayak yang bisa aku filter gitu soal budaya, soal pergaulannya yang bisa aku filter gitu, yang sangat berbeda gitu dengan Indonesia. Kalau aku sih pesan yang selalu dibilangin baik sama lembaga kita sama akunya sendiri sebagai alumni yang udah pernah berangkat, itu tuh nomor satu itu jangan mempunyai ekspektasi yang besar, jangan punya ekspektasi banyak-banyak, soalnya ekspektasi itu tuh berbahaya kalau misalnya kamu ternyata nggak sesuai. Padahal kamu tetap harus survive di sana, gimana caranya? Itu kan kalau misal kamu di awal dari ekspektasi ternyata nggak sesuai, terus kamu down selama setahun, kamu nggak bakal bisa ngapa-ngapain tuh di sana. Bingung terus kan. Satu itu ekspektasi jangan terlalu itu, soalnya kayak kamu juga nggak bisa membayangkan seberapa bedanya hidup di tempat yang lain dari yang kamu terbiasa gitu sampai kamu ngerasain. Itu pertama. Kedua itu tuh jangan langsung masang pagar, misalnya aku di sana bakal kayak gini, aku di sana bakal kayak gini, aku bakal di sana bakal kayak gini. Soalnya nggak ada yang tahu gitu loh, nanti kamu bakal dapat kesempatan untuk ngalamin apa aja. Kalau menurutku sih, kalau aku pribadi itu kayak dia rasain aja, kayak pengalaman sekali seumur hidup kayak gitu-gitu loh. Kayak belum tentu seumur hidup aku bakal dapat kesempatan buat balik ke Italia lagi kayak gitu. Jadi mumpung ada kesempatan, kenapa nggak dicoba gitu. Kalau aku sih kayak gitu sih. Oke. Oh, jadi emang ketika kita mengambil sisi positifnya di sana itu emang bener-bener beda banget gitu dari yang di Indonesia. Oke, ya itu aja sih sebenarnya, ya supaya aku mau tahu aja gitu dari sudut pandang Mbak sendiri gitu ketika Mbak mengalami pertukaran pelajar gitu. Kita selesai kan. Thank you banget Mbak ya. Maaf nih ganggu sore-sore ini gitu kan, lagi puasa gitu. Asik banget. Sama-sama seneng gitu. kalau ngobrol hal ini. Iya, paham apa yang diambil gitu ya. Kang, mungkin ini akhir dari pembicaraan kita Mas. Makasih banget nih, sorry banget nih jadi ganggu waktunya. Enggak. Gitu mungkin kan aku juga nggak tahu. Makasih banget nih sekali lagi nih Mas ya. Iya, Udah thank lama. you. Iya, thank you banget ya. Iya, oke. Ya gitu deh, iya gitu aja deh. Gitu lah. Oke. Thank you banget nih Mas ya. Iya, santai.